Budi. Open cam dong, tiup trompetnya open cam dong. Jangan tersinggung. Kelas dunia, Tapi kan karena mau kasihan. orang tua senior. Kasihan kamu tuh, Ini aja buktinya Bapak, saya baru pitting sekali, Bapak masih udah muda, ya. bodoh sekali, tidak tahu apa-apa. Saya dulu pernah mendengarkan Luga, dia juga clash sama salah satu, enggak usah saya sebut namanya. Luga sudah nggak bisa tahan napas, terus emosinya memuncak. Kemudian Luga meniupkan trompet sangkakalanya. Nggak nyampe seminggu kemudian orang itu meninggal. Oh, bagus. Iya, iya. Jadi dia punya karunia Siapa tuh? ya? Udah dikubur belum? Siapa tuh? Dikubur belum, Bang? Dia bukan karunia menyembuhkan, itu karunia membunuh itu. Oh, Siapa nih? Ya nggak, masa aku sebutin namanya pendetanya sih, nggak usah lah, gak. Kan lu sering diskusi sama Iya, dia. itu dia. Udah gak dikubur-kubur kalian itu. Dulu ada pengusaha jalan tol. Nah. Dulu ada pengusaha jalan tol. Lalu saya bilang gini, Pak, kami mau bikin KKR di jalan-jalan. Tiba-tiba pengusaha jalan tol ini marah, dia konglomerat. Dia bilang gini, kamu tahu nggak? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu bukan sekelas Gilbert. Gak lama-lama pengusahanya meninggal. Ya iyalah, Karena orang Tuhan lama. sudah bilang, Lama-lamanya semua orang meninggal, kamu juga. Ya iyalah. Enggak setahun doang. Enggak, maksudnya bukan lama 10 tahun. Itu enggak sampai setahun meninggal. Lama itu setahun lama. Cepat itu setengah hari, 1 jam. Sebutkan saja namanya ya. Udah Ini banyak kejadian. Gini Banyak loh, Kak. kejadian begitu, Bang. dulu Terus Luga maksudmu Tuhan itu bertanggung nyawa gitu. Taruh dulu bang. Dulu Luga ribut besar sama, mohon maaf ya Pak Pipo. Ribut. Untung saya ada. Kemudian Pak Pipo. Tipu siapa ya? Kemudian Luga mengeluarkan trompet sangkakalanya, sampai sekarang Pak Pipo nggak mau nongol lagi. Takut sama bunyi sangkakalanya Luga gitu. Betul. Nah itu kan betul kan tuh. Ayo foto dibantu naikannya. Saya udah nggak bisa gerak ini. Tiup sangkakalamu untuk aku. Pak Budi Asali, Aku tantang, tiup Tuhan sangkakalamu untuk mengatakan aku. kepada saya, sebentar, Tuhan mengatakan kepada saya itu pendebat nomor 1 dunia. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yesus Kristus, Tuhannya kemana? Mana ada itu? Itu kan perasaanmu doang. Itu mah perasaan Bang Luga doang. perasaan pala kau. Itu mah perasaan Abang Luga doang. Udahlah, mati aja lah kau, sama Lucifer sono. Bigi kau, susah kali kau diatur. Susah diatur, udah dah, bunuh diri aja kau. Bahasamu nggak ada yang jelas. Coba diam lah kau. Teratur bang. Saya tanya Luga dulu ya. Kemarin kita ketemu nih makan siang bareng. Ada pertanyaan saya, apa benar kalau nggak dibaptis selam itu neraka? Luga jawabannya iya. Lo kamu Iya, berani suruh berikan menerangkan ayatnya. orang nggak? Iya, kalau nggak dibaptis Islam tuh neraka. Makanya Pak Budi Asali Berikan ini ayatnya, dibaptis berikan neraka. ayatnya. Berikan Asal ayatnya ngomong juga, saja. yang tahu. Rasul kok nggak pakai ayat Alkitab itu mau apa? Rasul palsu makanya. Yesus Iya. dibaptis di Sungai Yordan, ya. Mana Yesus imannya? dibaptis di Sungai Yordan. Itu Siapa ayat, bilang itu kalau di Sungai ayat. Yordan mesti di Islam? Buktikan. Mana? Ayo. Yang ngapain ke sungai buktikan kalau Yesus cuma Islam. mercikin doang? Kalau mercikin di gereja juga bisa kali pakai ember. Buktikan kalau Yesus itu dibaptis Islam. Buktikan. Tahu. Anak kecil juga tahu, ngapain harus dibuktikan. Anak Itu kecil kok kamu orang gede kecil tidak aja. tahu, ngawur kok. Buktikan Makanya kalau di saya Islam bilang, ada Pak tulis di Budi, Islam apa enggak? Pak Budi kayaknya si Luga ini baru minum tua kini. Mabuk Ke barangkali. situ bang, jangan menyerang ke situ. Aku ini orang terkenal, Ucok. Perasaan Bang Luga Rasul doang. tuh enggak ada yang membanggakan Kenapa diri kenal seperti juga? itu enggak ada. Ya kalau kita membanggakan diri di hadapan para penyesat itu nggak apa-apa, namanya juga para penyesat. Jadi kau Rasul bilang, Paulus di hadapan yang para gereja penyesat pun apa? tidak pernah membanggakan diri. Benderamu aja nggak jelas. Gimana mau siapa yang kenal kau? Ada aja. Apa bendera apa sih? Gerejamu apa gerejamu? Orang udah rasul ditanya gereja, kau gereja mana? Gua udah rasul, tolol. Tanya gereja mana? Ini gua rasul, lu tau rasul nggak? Tolong jangan mengeluarkan kata-kata gitu. Rasul Tolong. ditanya Jangan. gereja, kita ini bikin gereja, bukan di gereja mana? Begitu, Luga. Mulut rasul. Ada banyak, Luga banyak ini mulut di live-nya di rasul, beberapa ada channel, yang Luga. banyak.
Dilabkan di beberapa channel Iya, YouTube, jadi banyak. bahasanya dijaga Luga. Iya, iya. Ini justru ketololan ini harus diekspos. Ajaran Gila, Tuhan lu kan ngomong Yesus. tolol. Ajaran Tuhan Yesus. Susah kali kau diajarin kau. Ajaran Tuhan Yesus. Nanti digenjot Lucifer kau, digenjot nanti pantat kau, nangis kau. Apa kau bilang? Digenjot nanti pantat kau sama Lucifer. Itu Lucifer Pus. itu siapa? Lucifer itu siapa? Dari tadi Suruh aku kesini, tanya, suruh kamu nggak pernah kesini. Itu jawab. bapaknya si lontong ini, Pak. Ini kan si lontong nih bapaknya. Suruh ke sini. Bapaknya Lucifer itu dalam Alkitab sebelah mana? Kau lu ada Enggak usah lah cari remis. Saya Lucifer tanya aja dulu. Lucifer itu dalam ayat mana? Kitab mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Lucifer itu kami sudah ketemu Lucifer, jadi Pak Budi nggak usah ngajarin kami. Makanya itu bapak ketemu anaknya Pak Budi bagus lah. cuma Yang memang lulusan percaya sekolah Bu. teologi. ketemu Bapak ketemu Sekolah teologi anaknya itu cocok sekolah. memang. Lucifer gitu kan. Lucifer. Jangan kau ngajarin orang. Kelas kita udah rasul, bukan guru, bukan pendeta. Pendeta rasul itu lebih tinggi. Sekarang kita tanya dulu sama Pak Budi Asali. Rasul sama pendeta tinggian mana? Coba tanya dulu Pak Budi Asali. Rasul sama pendeta tinggian mana? Tinggi pendeta, wong rasulnya palsu. Pendeta lah. Ngaco. Tinggi pendeta. Iya betul, setuju. Kacau. Rasulnya palsu ya. Iya. Rasulnya palsu, setuju. Iya, karena Teman-teman Rasul di palsu. layar ya, Jadi teman-teman aslinya ya. gimana? Saya juga Sorry, bisa satu-satu. mengklaim saya itu kaisar. Saya itu presiden. Saya bisa mengklaim. Mengklaim itu gampang, asal ngomong. Asal berani buka mulut, buka Yesus. congor, bisa. Gini, stop dulu ya, biar gantian bicara. Saya tanya Luga dulu. Enggak, Anda mengklaim diri Anda rasul, nabi itu atas dasar apa? Biar mereka memberi komentar. Mujizat dan kedatangan Yesus, Tuhan Yesus mendatangi gua. Kalau Yesus kan nggak pernah Yang lain datang diam dulu dulu dong. kali. Dengerin dulu aja. Diulang nggak diulang? Yang lain diam dulu supaya bisa komentari, Bang. Yesus itu mendatangin saya. Bahkan ketika saya di dalam kandungan, Tuhan Yesus sudah ngomong, apa yang kuberikan kepadamu anakku, bukanlah sembarangan. Aku yang menaruh firmanku dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Memang orang tidak menerima engkau anakku. Akulah penghiburmu. Aku meminta hatimu dan aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Itu Tuhan Yesus ngomong ke saya. Oh, Luga diam dulu saya sebentar, tanggapi ya. satu-satu. Saya tanggapi. Halo, Saya tanggapi, saya Satu-satu tanggapi. dong, Pak Budi dulu, Bandi. Pak Budi dulu. Bandi, saya Silakan, Pak tanggapi Budi. ya. Ya. Dia mengatakan Yesus menyebut dia anakku. Berarti Iya. Yesus itu sama dengan Bapak. Berarti Yesusnya percaya ajaran Sabellianisme. Berarti itu bijak dan itu tidak mungkin berarti Yesusnya palsu. boleh nanya nggak host lagi host? Sebentar dulu. Tanggapi aja. Yesus Pak Budi itu udah. memanggil kita anak itu nggak masalah Pak, karena dia juga itu seorang masalah. laki-laki. Bapak itu ala Bapak di kita itu sorga, ala Bapak, Bapak di bukan sorga ala bisa anak. juga berbicara melalui Yesus. Omong kosong lah. Kan apa yang diucapkan oleh Bapak itu bisa. Yesus dan Bapak itu satu. Aduh, Sabellianisme lagi katanya. Udahlah, masuk neraka aja lah Bentar Bapak. dulu, Luga standby. Pak Budi biarkan Pak Budi meluruskan Luga. Yang lain standby dulu kan Pak Budi pendeta juga. Silakan Pak Budi meluruskan kalau memang Luga itu ada Iya, kalau kekeliruannya. Silakan. Yesus berkata dia tuh anakku. Yesus tidak pernah ngomong kepada siapapun anakku. Anak ada, tapi anakku tidak ada. Itu kalau dalam LAI ada, tapi itu salah terjemahan. Tidak pernah Yesus mengatakan kepada orang percaya manapun anakku, itu tidak ada. Kalau anakku berarti Yesus itu Bapak. Kalau Ya Bapak, berarti itu anak dan suaranya itu Bapak di sama. surga. Sama Anak dan aja Bapak itu Pak. sama. Berarti Yesus Yesus itu percaya memang bukan Sabellianisme Bapak di dan surga. itu sesat. Luga, biar dulu, Sebentar, Pak. Yesus itu gini, Yesus itu memang bukan Bapak. Bandi, Sebentar. jangan takut dengar saya. Luga enggak, Pak Budi belum kelar. Iya, Simpan dia aja takut dulu. dengar saya, Ya, makanya ya. dia motong terus. Ya udah silakan ngomong, jangan ngambek, ngomong aja. Nggak ada yang takut dengerin Anda, silakan. Justru kalau panggil orang percaya sebagai anakku, itu berarti Yesusnya itu percaya Sabellianisme dan dia sesat. Jadi yang datang kepada dia itu bukan Yesus, itu setan yang menyamar jadi Yesus. Apalagi dia masih dalam kandungan katanya. Dalam kandungan tuh belum percaya. Mana bisa disebut anakku? Enggak. Cukup.
Oh, kalah Paulus sama dia lah. Dia sama Paulus lah. Oke, Host, boleh nanya nggak, Host? Boleh nanya nggak, Host? Satu-satu. Enggak, menurut Pak Budi gak, itu bukan Yesus yang datang dalam kandungan tapi setan. Pendapat lu gak? Kita ketemu Lucifer dan jajarannya, menteri-menterinya udah. Jadi Budi Asali yang cuma guru keluaran dari sarjana teologi ya, yang tidak disahkan oleh kerajaan Tuhan dan tidak boleh disebut hamba Tuhan. Budi Asali dapat gelar pendeta boleh, tapi nggak boleh bergelar hamba Tuhan. Yang bisa disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang lulusan dari kerajaan Tuhan dan diurapi. Ya, Budi Asali ini adalah pendeta dan guru yang tidak diurapi. Jadi dia yang mendorong dia berbicara tentu kuasa Beelzebul. Saya bisa membedakan mana malaikat, mana Yesus, mana Lucifer, mana Beelzebul, karena itu gampang banget membedakannya. Karena dari auranya, Ya, aura dari Lucifer adalah aura kegelapan. Itu menakutkan. Kalau dia ada di depan kita jarak 1 meter atau 5 meter, itu auranya sangat mengerikan kalau ada Lucifer. Tapi kalau Yesus, ketika dia berada di dekat kita, kita udah nangis karena begitu indah dan suci dan maha agung. Jadi kau nggak usah bilang itu Yesus, itu Lucifer. Kami tahu. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Si Budi Asali ini bukan dombanya Yesus, makanya dia tidak bisa mengenal Roh Kudus, roh yang berbicara di dalam saya. Dia ini adalah hambanya Lucifer. Mulai hari ini saya jatuhkan vonis kepada Anda, jangan lagi engkau mengajar umat Tuhan. Kalau kau masih mengajar umat Tuhan, saya sikat kamu. Habis kau. Mau sikat aku bagaimana? Mau berantem? Cukup, Pak Budi lagi. Mau berantem? Mau sikat aku bagaimana? Ayo, jangan saya tidak mengajak Anda berantem, tetapi ajaran-ajaran Anda saya akan hentikan. Silakan sikat ajaranku aja, debat dalam ajaran. Aku lah masukkan ke YouTube juga. Perlu dipertanyakan. Gini aja Anda udah kalah mental. Ini pengajar dari mana nih? Kalah mental? Iya, perlu Kalah mental. Aku kalah mental, kamu sakit mental. Karena roh yang ada padaku itu lebih besar. Urapan yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dalam diri kamu. Karena kekuatanmu adalah kekuatan manusia. Roh Kudus, bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Dia muncung kau, babu pendeta. Lulusan kerajaan Allah. Ijazahnya mana? Lulusan kerajaan Allah tuh ijazahnya mana? Kalau aku lulusan sekolah teologi ada ijazahnya. Roh Kudus bagi kerajaan surga. Paulus saja mengatakan ijazahku sudah kubuang ke racun sampah. Paulus. Racun kau Bodan, kau diam dulu. Racun kau udah monyet kau. Aku kamu buang tong sampah juga. Satu-satu dong, jangan berebut nggak enak. Bang Andi, Jadi tolong itu kayaknya bahasanya dari mereka Bang Andi perdebatan takut kena siang banned ini Bang Andi. kayaknya Budi Asali kayaknya dia mungkin Dia bilang aku Kedua, monyet. gini loh ya, gini izin. Kedua bahasa tolong dijaga, nanti rungkat gitu loh. Oke. Iya, dia baik. pakai bahasa Budi saya melihat kayaknya mentalnya Pak Budi ini kayaknya udah goncang, jadi kayaknya tolong Kamu kasihan nanti sakit mental. Kamu mentalnya goncang, kamu sakit mental. Racun kau. Ini takutnya saya pukul langsung geger otak nih, jadi tolong diapakan, diamankan dulu. Kamu pikir kamu berantem sama aku bisa menang? Iya, racun itu Pak Budi, racun. Bukan rasul itu. Racun. Aku ini badan Ini petinju babunya mau pendeta ini ngapain sih merepet dulu kau? Sudah 69. Racun kau, racun. Gak perlu status. Racun kau, saya bilang. Berani aku bilang racun kau. Gini Ya Pak udahlah, Mindo, diam lah kau. yang lain diam dulu. Pak Mindo Bordong. kalau mau bicara, keluarkan statement kepada Luga. Silakan, tapi jangan terlalu provokatif lah, keluar kata-kata yang nggak bagus. Silakan Pak Mindo. Oke, makasih Pak. Jadi gini Pak Luga. Kalau kamu bilang aku, dari bayi Tuhan berbicara ke kamu. Kamu tuh bayi belum tahu kamu siapa. Kok kau udah berbicara Tuhan sama kamu? Bukan bayi, bukan bayi, Ucok. Dengerin omonganku tadi. Bentar dulu orang ngomong. Tadi aku dengar kau ngomong. Kalau rasul baik ngomongnya. Dengarin orang ngomong. Kalau kau rasul.
Ya kalau orangnya baik diomongin baik, tapi kalau omongannya kambing kayak kau ngapain dibaikin? Kan Rasul mulut mau begitu. Makanya Iya justru harus begitu. Rasul itu harus mengkambingkan kambing-kambing. nggak ada mengkambingkan kambing-kambing. Di firman Tuhan, tahu Luga. Di firman Tuhan, Tuhan Yesuslah nabi terakhir, rasul terakhir, dan tidak ada lagi. Selain itu, rasul Pala palsu, kau, opung kau itu ajaran opung kau itu. Ya, iya nggak Pak Budi? Itu nggak firman Tuhan. Salah itu, sesat itu. Bukan Kau yang guru sesat. yang ngatur. Kau racun. Guru itu harus turut sama Rasul, nggak boleh guru bikin ajaran sendiri. Semua yang Nanti nggak saya cocok sapu sama bersih. dia itu racun gitu loh. Satu-satu. Tolong Aku mau sebentar nanya. satu-satu ya. Bang mau Mindo nanya. sebentar. Bang Mindo, Iya. Bang Kaisar Nero silakan di tab ini Kaisar Nero iklan. Oke, cek. Ya, lanjut. Dengar, ada suara. Gedein suaranya. Bentar ya, semua Ada bentar. suara nggak, bos? Ada. Thank you. Di Pak Mindo di mute dulu Pak Mindo. Oke, boleh Pak. Oke, cek ya teman-teman ya, teman-teman. Untuk teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang masih mencari Kaisar Nero Karam berkali-kali Kian Santang dibantu tetep layar dan Luga, jangan sebentar lupa dong, Luga. narasumber di atas. Untuk narasumber di atas harap diskusi dengan menggunakan dasar pengetahuan, menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal polisi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ya, intinya narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah itu mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat kebingungan buat kalian yang masih kebingungan sampai hari ini. Oke, cukup. Sekian, terima gaji. Stay tune. Cukup. Ya, dia Oke. dari tadi cuma pakai klaim, tidak ada dasar, tidak ada data, tidak ada dasar Alkitab, Iya, semua tidak iya, ada, betul, tapi Pak. ngaku rasul. Klaim saja mujizat, bangkitkan orang mati, omong kosong lah. Iya betul, setuju Pak. Membual. Tunjukkan juga firmannya mana. Kalau kau dibilang Tuhan Rasul, mana firmannya? Markus 16 Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku, mereka akan mengusir setan-setan, mereka akan tumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Nah, Saya sering menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Saya sering mengusir setan. Budi Asali ini cuma mengajar, bukan kuasa. boleh nanya Cuma bermain di bidang percongoran. Tadi Bukan ayatnya itu orang-orang percaya ya, bukan rasul ya. Bukan Jadi rasul, seadanya orang orang percaya. Iblis pun percaya, biar kau tahu. Iblis percaya Yesus, makanya Iya, dicobai. ada nggak? Iya, di dalam diri kau ada kuasa nggak? Iblis pun ada percaya ada nubuat. Yesus. Kau Kok dari salah. ayat itu kamu bisa mengklaim rasul? Iya, Dari mana? Ayat itu tadi kamu ngomong tidak orang-orang percaya, bukan rasul. Ya, itu kan rasul pun bisa diberikan mukjizat seperti Petrus, Ya, Yohanes. berarti semua Bisa orang juga percaya mesti mereka bisa. mengubur. Bukan Semua orang rasul, percaya mesti bisa Ya bangkitkan sekarang, orang mati. sekarang tandanya apa? Berbahasa roh pun kau nggak mampu, Sekarang tunjukkan bernubuat kau orang nggak percaya yang bisa, mana yang bangkitkan orang mendapat mati. penglihatan pun Anda tidak punya, bernubuat ada nggak bisa? Bisa nggak bisa bernubuat? Aku tidak butuh. Pengetahuan Nah, berarti Alkitab Anda itu bukan lebih, murid lebih Yesus. berharga daripada semua itu. Anda cuma anak buahnya Stephen Tong dan Ezra Siapa yang Soru. Udah, bilang aku Anda anak buahnya Stephen Tong? Ngawur aja kalau nggak ngerti, Budi makanya tanya jangan dulu mana ngomong. masalahnya. Kamu tuh orang tipe orang yang nggak ngerti berani ngomong, buka congor saja. Pak Budi bilang dulu mana bahasa rohnya coba. Saya tidak butuh bahasa roh, saya tidak kepingin bahasa roh. Iya, tanya Itu dulu. karunia yang paling makanya. rendah. Tadi bahasa roh siruga Bahasa kayak roh itu gini, karunia Pak Budi. paling rendah. Pak Budi, Mana bahasa bahasa roh itu, Pak? bahasa roh siruga tadi kayak gini, siki raba-raba ngeraba-raba Nah, siki makanya. ngeraba siki enak gitu katanya. Itu bahasa roh jahat. Gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa gerejanya Pak Budi ini adalah berada di deretan gereja termiskin di Indonesia. Miskin. Beda sama gereja GBI Nginden Surabaya. Saya kalau ke Surabaya gerejanya di GBI Nginden itu gereja raksasa. Kalau gereja Anda kan termasuk deretan gereja termiskin di Indonesia.
Gimana Anda mau ngajar orang? Anda aja orang susah. Yesus dulu miskin juga. Gereja Iya Yesus miskin juga tapi mujizatnya miskin. ada. Anda udah miskin nggak punya Jadi mujizat itu pula, buruk juga cuma ya. bermain di bidang Pak Budi, percongoran. Memang gereja Pak Budi. Yesusnya gereja megah gitu ya. Pak Kaya Budi ya. tanya dulu bentar dulu, Pak Budi. Yesus memang bukan gereja kaya, tapi Dulu, penuh siapa dengan pendetanya tanda-tanda mukjizat. Kalau Anda nggak ada mukjizat, cuma bermain di pengajar-pengajaran bersembunyi di Buruk dalam aja. Yang penyesatan. diomong kaya atau enggak kaya. Sekarang saya tanya gereja Yesus kaya atau enggak kaya. Jangan ngomong mujizat. Dia lu gua katanya ke Nginden. Siapa nama pendeta Nginden? Coba. Tahu nggak? Noise Jul. Alex Abraham. Tolong Bang Jul, ada itu musik Bang Jul. tolong. Tolong moderator Bang Jul, ada musik itu. Nggak bisa gua mute dia, susah. Loh. Nggak mau ke mute dia. Turunin aja dulu ya, bentar. Iya, Mengganggu, iya, iya, bahaya. turunin nih. Ada musik bahaya tuh. Bah- Musik bahaya tuh. Bahaya. Kenapa kalau ada musik kok baik? Tahun ini saya mau berdebat dengan Zakir Naik di Stadion Gelora Bung Karno. Si Budi Asali nanti duduk di ujung sana aja. Gini Pak Di Budi, ujung saya kenapa ada bikin. musik bahaya? Karena ini kan banyak yang live di YouTube. Jadi kalau ada musik nanti kena copyright di YouTube Pak Budi ya. Oh, oke. Dan teman-teman tolong di tab layar biar kuat, ini udah agak ini nih, soak nih. Silakan lanjut Bang Andi, dimoderatorin biar nggak kisruh terkait tadi. Oke, yang kedua nih ya. Tadi ada statement Pak Budi ini bahwa yang merasuki Luga itu bukan Yesus tapi iblis. Ini lu harus lurusin, nggak lu harus bertahan di sini. Ya kan yang ngomong kan juga bekas bolnya Lucifer, bekas tukang ceboknya. Lu jangan percaya. Yang masuk sama gua itu adalah roh Allah. Mana buktinya? Ada bahasa roh, ada nubuat, ada penglihatan, dibawa ke sorga, dibawa ke neraka. Kalau mereka ini cuma bermain di bidang percongoran, mencongor. Saya sudah ngomong Mujizat nggak ada. Sebentar dulu Pak Budi. Pak Budi sebentar dulu. Saya enggak mau Gereja tahu. Anda Kamu ngomong. satu, nubuat tidak ada. Sabar dulu, sabar. Nubuat tidak ada, penglihatan juga tidak ada, pengusiran setan nggak ada, dibawa ke sorga enggak, dibawa ke neraka juga enggak. Makanya saya bilang ini pendeta buta ini, orang buta menuntun orang buta. Makanya kalau orang muslim ingin belajar tentang Yesus, bentar, Di surga ada kalau durian. orang muslim ingin mengundang orang berdebat, ini mulai besok nggak usah diundang ini. Pendeta Budi sama pendeta Esra Solo jangan diundang. Ini antikristus. Ngapain lo belajar sama antikristus? Kalau Dia juga udah dapat duit kok dari. mau belajar dari kami, gobloknya setengah mati. Omonganmu tuh loh udah ada logikanya. Makanya saya luruskan karena kadang-kadang kan orang muslim ini kan disangkanya Budi Asali itu perwakilan dari Kristen mayoritas. Ini Kristen minoritas ini. Pak Budi, si Luga ini Kamu kan malah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu akan banyak Ya, orang nabi palsu banyak. nabi, Memang, itulah dia. ya. Iya, Ya, itu model tanda-tanda seperti akhir zaman ini. begitu Pak Budi. Ini Akan ada pengganapannya banyak sudah. orang mengaku akulah rasul, akulah nabi, aku pembuat Iya. mujizat. Ada congor, Nabi, ngaku rasul aja itu kalau tanda-tanda repotin, akhir zaman. ngaku Mesti rasul tuh nggak digenapi. apa-apa, asal bener. Nah, di Luga sini sekali sudah lagi saya ingatin ya pengendapannya Luga, ada ini. kalian Iya. ini debat sesama Kristen, jadi saya mohon Luga jangan bawa-bawa Islam. Sekali lagi jangan bawa Islam Iya. ya Luga ya. Nggak Tuh, apa-apa, penjarakan dia aja, Pak. nggak terlalu sih dia. Dan satu Ya nih yang dong kedua nih. bahasanya. Ya, Iya, yang kedua, tolong bahasa ya. Yang kedua, Pak Budi sama Pak Mindo percaya nggak? Luga itu sudah pernah ke neraka, sudah pernah ke surga. Kalian belum? Percaya atau tidak? Nggak percaya kan? Ngobros pembual Iya, gedap. Pak. Kan seperti bilang, Apa aja hoax? Budi Apa aja Asali hoax? hanya sebatas di dunia percongoran. Kalau dia Kalau masalah kalau dia percongoran ya ada Budi Asali videonya. yang pegang. Ya kenapa dia Ketua naik ke percongoran orang itu kan dan Satu-satu udah ya, bawa biar dulu dia nggak. HP di video Satu-satu itu biarin loh. dulu dia. Host, logika manusia dulu coba. Kalau Video, surga tujuan host nerakanya beragama videonya apa? mana? Tujuan host beragama apa? Biar ke surga kan? Itu di video dimasukkan YouTube yang nonton miliaran nanti. Jadi maksudnya ke surga neraka tuh bawa video, Yesus bawa apa di itu video. jijik kalau ditonton sama kalian, dia jijik, dia nggak mau. Makanya saya nanya Pak Budi, ya kan? Ngeliat Tujuan muka orang kalian beragama lagi kan biar ke jijik. surga. Masa dia udah ke surga turun lagi ke bumi? Bodoh banget itu orang. Tuh, enggak rasakan dia di sana. Kita Nggak kan cocok cuma sama ngecek Tuhan dia. posisi nasib lo di neraka. Dia Ternyata setan posisi mana nasib cocok di lo surga.
Orang beragama Di biar masuk neraka surga. ternyata Orang guru-guru beragama biar palsu masuk seperti surga. kalian Dia itu dia diperlonte. kan bodoh namanya itu. Itulah. Orang Biarkan beragama dia, biar masuk surga. sebentar izin biar nggak teratur. Lu diam dulu, biar mereka menanggapi aksi lu gitu loh. Habis ini baru lu. Silakan Pak Mindo dulu. Iya. Host, makasih banyak. Belajar kita bersopan santun. Kalau menurut agama lain pun 5 agama di Indonesia, tujuan agamanya biar masuk surga. Kalau kita sudah masuk surga, kira-kira menurut kalian mau lagi nggak ke bumi yang sengsara ini? Kalau kita udah di surga ngapain balik lagi, Bang? Ya iyalah. Iya, makanya. Dia nggak keras. Oke, saya jawab. Kita kan di sorga kan disuruh Yesus bukan untuk tinggal. Nanti tinggal setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kita ke sorga untuk mengecek nasibnya tukang sayur ini. Kita cuma ngecek supaya 1000 tahun itu kapan? Ya kan ini giliran Luga loh. Ini giliran Luga, biarin dulu, Bang. Silakan. diam Bang, dulu Luga kau dulu. Mindo. Ku tampar nanti muncung kau itu. Diam dulu kau. Jadi gini, Muncungmu. kita dibawa ke sorga sama ke neraka. Racun. Diam dulu kau, Dam. Diam dulu kau. Diam Bodat, kau. diam dulu kau. Kau monyet. Jadi, Jangan gitu lah. jadi kita ke neraka Dia bahasa mata bilang aku untuk bodat. mengecek Bodat itu monyet. Dia kondisi. monyet. Dia punya Sebentar. Kita ke neraka ngecek kondisi grup kalian, jemaat kalian kan di sono banyak. Jadi kita mau ngecek sudah sampai mana di bal-bal boolnya. Ternyata udah pada hancur. Nah, kita ngasih tahu ke kalian bahwa jemaat kalian yang udah kalian tipu semua di sana udah menjerit-jerit. Nah, kita ngasih apa? Pemberitaan kepada dunia supaya dunia tidak mau mengikuti ajaran sesat kalian sebagai guru-guru palsu, sebagai anak buahnya Lucifer. Kalian kan sebenarnya anaknya buah Lucifer. Kalian nginjil-nginjil cuma tameng doang. Kalian tuh guru palsu. Mulai besok kamu jangan sentuh lagi umat Tuhan. Oke, udah. Oke, biar Pak Budi. Udah. Tadi tanya, Lucifer itu dari ayat Alkitab sebelah mana dan artinya apa? Iya. Ya coba. usah nanya Lucifer, cari remis saja. Loh. Apaan sih namanya Nggak tahu Lucifer? tempatnya ayatnya saja, nggak tahu ngaku rasul. Makanya racun ini Pak Budi. Racun. Makanya Lucifer itu dalam Iya. kitab mana, pasal Nabi- berapa, ayat Nabi berapa, Sulon ini, Nabi Sulon. dan arti kata Lucifer itu apa? Iya. Itu aja nggak tahu ngaku rasul. Anak buahnya Rasulnya anaknya Mbakmu dah. Lucifer itu. Menurut Anda berdua ini, kalau apakah Anda percaya kalau trompet Luga itu trompet sangkakala? Nggak percaya, soalnya nggak Itu ngelihat. dia beli trompet tahun baru tuh loh, bekasnya orang tuh diambil. Ikut ketawa Pak. Ikut ketawa ya Pak ya. Maaf. Tapi nggak dicuri ya Pak Budi ya. Nggak dicuri ya, dikasih ya. Belas Sudah kasihan ya. pegang ludahnya orang lain sama dia diambil di mood. Ikut Tapi ketawa lagi saya Pak. nggak bertanggung jawab kalau nanti trompetnya Luga bunyi, kalian dua tiga hari Anda sakit. Saya nggak tanggung jawab ya. Iya. Saya tolak dalam nama Yesus, nggak percaya itu. Iya, saya tidak percaya tuh. Terus jangan Ada teman saya. Allah yang ada pada aku lebih besar Sebentar. kuasa daripada rohmu. Masa sukanya. Nggak usah bawa firman kau. Kau anak setan kok, jangan bawa firman. Dengerin. Pakai Allah pemadam yang ada pada kebakaran aku juga lebih besar boleh. kuasanya daripada rohmu Luga. Saya Aize. Aku rambutku satu rontok saja tidak bisa di luar kehendak Tuhan. Kok mau dia mau bunuh Dengerin. aku? Budi Konyol, Asali, apalagi udah ya. trompet aja. Kau ngelawan Donditan aja nggak mampu. Tadi kupikir Ya. pendeta hebat lah. Ternyata Donditan kalah malah sama curhat. aku. Malah curhat terus. Aduh, gue bilang kenapa pula suruh debat kok malah curhat. Jadi gini, Curhat sama Ya. siapa? Aku curhat sama kamu. Aku Di tahu YouTube. congormu tuh sekarang baru saya hari ini kok. dihianati. Saya dihianati sama Donditan. Dalam hati gue apa lagi yang dihianati dalam hati saya? Siapa yang dia ngomong aku dikhianati sama Donditan? Di mana ada Siapa aku bawa ngomong gitu? itu? Lah ini rasul palsu ngawur ngarang Pokoknya aja. ada di YouTube. Pokoknya Anda mau maki-maki Ngomong kosong. Donditan lah itu. Gak ada dikhianati, makanya jangan ngawur aja kalau ngomong.
Ya sekarang Bukan ini dia kesempatan nanti. Anda. Ya, enggak. Itu trompet sangkakala lu itu sejarahnya Oh dari ya mana? gini Kok? gini gini. Ya, gimana? Jadi gua punya teman, jadi dia tim doa gua dituduh nabi palsu oleh penjaga menara doa. Coba Luga buka Setelah di, open cam, buka nggak kita bisa, belum bisa, belum bisa. liatin sangkakala apakah Belum bisa dia. sangkakalanya. Belum Oh, bisa. belum bisa. Terusin Nah, enggak? Terusin. jadi ketika dia dituduh nabi palsu, yang menuduh nabi palsu ini, maaf ya, ketabrak kereta, mulutnya masuk besi, besi langsung ketancap ke muncungnya. Lalu teman gue ini bilang, aduh, Wih, gua nggak wih. enak ya kemarin Jadi dia ngatain sate gua ya. nabi palsu, dia ketabrak kereta, mulutnya masuk besi. Dari sate ya. Iya, jadi Itu udah banyak klaim. kejadian Ada gitu. videonya enggak? Ada videonya enggak? Ya namanya udah masuk besi, masa di videoin gimana sih? Kalau ada videonya aku percaya. Iblis- Kamu ke surga iblis neraka pintar dari cerita, video Pak Budi. orang kemasukan besi dari Iya, video. masalahnya Kamu dari gitu video loh. semua. Sebenarnya Yang kencang gini. ini ada videonya enggak? Sembuhkan Begini loh, lakukan Pak mujizat Budi. ada videonya Kenapa enggak? nggak kau sembuhkan? Sebentar, Pak Kenapa nggak kau Budi. sembuhkan? Lah iya, mestinya bisa Kenapa bangkitkan kau dari orang Sebentar, mati kok. Budi. Cuma Kau kasihan rasul. toh. Kami sebenarnya pengen memvideokan, tapi Yesus bilang ini, jangan jijik gue dinonton. Oh iya, selalu Yesus ya. Yesus yang buat tameng ya. Aduh. Ya jijik Kamu katanya. tuh Pak sebut nama Tuhan dengan sia-sia, kamu tuh yang dosa. Iya, jangan Lah menyebut emang nama Tuhan jijik, langsung ya sembarangan memang juga. Yesus tuh lihat Yesusnya kalian nggak dibuat mau namanya dilihat. Yesus Menyebut itu nama dibuat Tuhan langsung dibuat dengan sembarangan permainan. juga. Orang Yesus aja bilang berbahagialah yang suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Lu kan manusia hina dan berdosa. Jangan menyebut Allah Betapa dengan banyaknya dosa sembarangan. kalian. Kau. Jangan menyebut Allah dengan sembarangan. Jangan ngajarin aku manusia awam, jemaat. Kau cuma jemaat, jangan kau ngajarin aku, bajigur. Bagus sekali. Rasulnya Jemaat lebih kau hebat dari ngajarin Paulus aku, ini. jangan kau ngajarin Rasul. Rasul kau jangan Ngaku-ngaku ngajarin. surga. Bodoh. Ngaku ke surga turun lagi ke bumi. Iya, kau Fred. Aku ngaku ke surga turun lagi ke bumi. Fred. Gantian Bukan. bicara, gantian lagi. Kita Ngaku, kondisikan. tolong. Itu benar, itu bukan bohong. Beda, Kolor. standby dulu. Saya atur Aku lagi. ngaku ke surga turun lagi ke bumi. Satu. Stand Bendo. dulu. Bang Handi suaranya di up sedikit, Bang Handi agak kecil. Iya, satu-satu ya. Mendo, Oke. kita besok beli tiket pergi ke surga neraka, Pak Mendo. Budi dulu. Tiketnya Aduh, mesti satu-satu. beli di Pak Luga ini. Suara saya kecil ya? Setuju Pak, setuju. Iya, mau Udah, ya sekarang beli udah tiket gede, ya. sekarang Berapa udah gede. ongkosnya Pak Luga? Pergi di Pak surga Budi, neraka, Pak Budi, tiketnya mohon harganya maaf, berapa? Pak Budi, Pak Mindo, di mute dulu. Moderator biar apa menertibkan moderator Bang Handi. Ya, Silakan gini. lanjut Bang Handi. Ya, saya beri waktu ke Pak Budi. Tanggapan Pendeta Budi Asali tentang Luga Tambunan secara umum. Yang lain diam dulu, Pak Budi dulu, silakan. Secara umum ya dia omongannya ndak ada data, jadi omongannya cuma klaim ndak ada buktinya, ndak ada apa, ngaku-ngaku rasul yang zaman sekarang sudah ndak ada. Orang ini menyesatkan banyak orang, makanya saya debat keras sekali di sini. Saya sebetulnya gak kenganggur tentunya, tapi kalau ada penyesat seperti ini saya diemin, banyak orang yang akan sesat. Jadi saya nggak mau diam di sini. Cukup. Tanggapan Pak Mindo? Silakan Pak Mindo. Ya, makasih Pak Hos. Kalau menurut saya, karena memang tidak ada firmannya dari Luga, ya, karena di Alkitab, Nabi terakhir itu Tuhan Yesus, Rasul pun tidak ada, ya. Jadi memang benar tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya bukan rasul. Jadi kalau dia tidak ada data dengan firman yang benar, saya tidak akui. Kalaupun sangkakala itu di gereja saya juga ada sangkakala, Pak. Ya, sangkakala itu tidak sembarangan orang bisa meniup. Gitu loh. Jadi memang itu perintahnya. Kedua, tidak boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan. Kalau di Alkitab bilang aku, itulah tanda-tanda pengajar sesat. Nabi palsu itu di Alkitab. Kalau dia berkata aku begini, karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu. Firman Tuhan, aku begini. Gitu loh. Jadi itu kalau Luga dibilang nabi, rasul apa segala macam, ya saya tidak percaya. Tapi kalau hanya menyembuhkan orang sakit, siapa yang percaya bisa. Makanya dikatakan di firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, setan akan lari terbirit-birit. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah benar, bukan menjadi mengaku rasul, bukan menjadi mengaku nabi,
gitu loh. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit, ya saya pelayanan dari tahun 2010 itu banyak orang gila kami doakan sembuh, banyak orang sakit kami doakan sembuh. Ada seorang perempuan HB-nya sudah 0, divonis dokter mati, bahkan tidak punya anak. Kami doakan, puji Tuhan sekarang sudah punya anak 3. Terus mau gimana? Saya Oke. tidak pernah ngaku rasul. Oke, cukup. Oke, Luga. makasih. Oke, resikonya apa gak? Kalau ada yang menolak kamu, resikonya apa gak? Silakan. Jadi gini, si Mindo ini kan katanya dia mendoakan orang sakit sembuh. Bisa-bisa saja orang karismatik mendoakan, karena kan mendoakan itu kan bukan satu orang, biasanya bisa satu tim. Mungkin dia ini salah satu yang memang ikut, tapi sebenarnya doanya itu didengar bukan gara-gara dia. Orang karismatik juga banyak yang menolak Nabi. Jadi memang Yesus berkata, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah pintu jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau saya bilang Budi Asali dan Mindo ini adalah babunya gereja. Inilah babu-babunya gereja sebenarnya, yang real di dunia nyata. Nah, di dalam Alkitab Yesus juga sudah berkata bahwa memang Tuhan sudah mengutus Nabi Elia, tapi mereka tidak mengenal dan memperlakukan mereka semenurut sekehendak hatinya. Apa yang kami lakukan ini adalah nubuatan dari Maliaki 4 ayat 5, yaitu pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan Nabi Elia. Inilah urapan-urapan Elia yang akan memulihkan dunia. Karena kapasitas kami bukan ngurusin mereka ini sebenarnya. Mereka ini cuma menghalang-halangi ketika bangsa-bangsa mau datang kepada Yesus. Ya, mereka inilah penghalang-penghalangnya. Tapi bagi saya mereka ini tidak lebih dari cuma sebagai babu, dan bagi saya sekali pukul juga mereka ini mati gitu loh. Jadi bukan kelas saya untuk berhadapan dengan mereka ini. Saya tadi ya karena dia senior saya hormatin, tapi setelah saya melihat statementnya dia, ini pukulan saya ini terlalu berat untuk seorang Budi Asali. Jadi saya merasa tidak imbang melawan dia. Saya memang pukulnya itu harus yang memang kelas dunia, yang sudah khotbah di hadapan puluhan ribu orang, karena Tuhan mengatakan kepada saya itu kapasitas khotbahnya itu di atas 3 juta orang. Tuhan pernah memberikan penglihatan kepada saya. Jadi kalau untuk guru-guru pakai level-level dunia pergembela seperti ini menurut saya ibarat kata tuh cakarnya tuh cakar anak kucing. Ini sekali saya banting tenggelam ini seperti tsunami. Jadi sorry ya Pak Budi Asali, ternyata Anda terlalu ringan. Khotbah di Padang Pasir Sahara 3 juta orang itu. Nah, jadi lihat kan dari ketawanya aja udah kelihatan banget babu yang super ini. 30 aja kamu udah bakal bisa 3 juta. Gini-gini Ini aja. yang kalau dibilang kalau dalam bahasa gaulnya. Sebentar dulu ya. Orang sesat model seperti Moderator pengikutnya tolong banyak di orang sini lagi nih. ngomong jangan dipotong dulu. Tolong gue Iya, kan udah masih selesai waktu dulu, dulu. selesai dulu. Sebentar dulu. Jadi mereka ini lucu. sebentar. Jadi mereka inilah yang disebut dengan lontenya Lucifer. Mereka ini lontenya Lucifer sebenarnya. Jadi silakanlah. Jadi saran saya mulai dari hari ini Anda sudah ya. mempersiapkan keberangkatan Anda menuju neraka. Itulah rumah abadi Anda. Untuk saya masuk room ini Pak, biar ketawa saya benar. Udah seharian saya nggak ketawa. Oke, sekarang gini tes Luga ya. Pak Budi Asali saling bertanya. Coba kasih pertanyaan Pak Budi untuk mematikan argumentasi Luga. Coba kasih pertanyaan Pak Budi. Saya tadi sudah katakan ya 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 11 itu yang satu orang dikasih karunia ini, satu orang kasih karunia itu. Jadi tidak ada karunia apapun yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, itu tidak ada. Tapi dia bilang harus punya karunia pasaroh, harus punya karunia mukjizat, harus bisa bangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu sudah bertentangan Alkitab. Dijawab gak? Apa yang kau ucapkan bertentangan dengan Alkitab gak? Silakan. Ya, ini kan nggak ada bedanya masih bom ini. Bom aja gue pukul sekali langsung bangkrut kok. Ini juga gue pukul pasti bangkrut ini laki-laki. Coba bangkrutkan aku lah. Aku kepingin tahu. Hartaku tuh ada di surga, nggak bisa bangkrut. Goblok.
Bawa surga lagi. Bukan utusan surga ini, Orang tadi tapi bawa surga bisa surga. bangkrut itu loh. Kamu tujuan dapat langsung Kamu mau panggil bapakmu untuk ambil hartaku di surga, nggak boleh masuk bapakmu. Pak Mindo udah ketawanya, ini lagi live di YouTube loh, Pak. bapakmu di surga. Aku mau nanya Luga dulu. Pak, boleh nggak? Host boleh nggak nanya Luga? Boleh. Luga berapa jawatan di Alkitab? 5. Apa itu? Rasul, Nabi, pengunjung, gembala, guru. Terus Efesus 4 ayat 11. kalau tadi Pak Budi jadi Saya guru dapat kapan? Kalau Pak Budi ini guru, tapi bukan guru beneran, ini guru palsu. Nah, kamu yang rasul palsu. Nah, Udah ada rasul sekarang ini. Kenapa daripada ngaku sebagai rasul, ngaku sebagai Tuhan saja lah. Sekalian Rasul itu jabatan. ngaku sebagai juru selamat. Rasul itu jabatan Ngaku sebagai manusia. juru selamat, Kalau menebus gitu loh. Loh, saya nggak pernah nebus dosa kok. Saya nggak pernah mati di kayu Jadi salib. imam. Tuhan. Ini kalau di zaman Yesus ini seperti Imam Kayafas yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang mengejar Loh, Yohanes Imam Pembaptis. Kayafas Mereka tidak ini pernah nggak nyalibkan Yesus. Yang nyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Mana bisa Kayafas nyalibkan Yesus? Tapi kan hasutan dari Imam Kayafas dan seluruh ahli Taurat. terus Ini ahli Taurat akhir zaman nih. Pokoknya omongannya ngawur. Luga 5 jawatan tadi tahu nggak fungsinya buat apa? Nggak usah kau ngajarin aku udah dapat Rolls Royce di Loh, surga. ditanya ada berani jawab dia. Aku Soalnya sudah kalau dapat jawab Rolls ngawur. Royce di Langsung surga. tahu, datamu nggak ada. Tahu nggak fungsinya 5 jawatan itu buat apa? Rasul itu satu untuk meletakkan pengajaran dasar gereja, menghancurkan pengajaran lama, merintis gereja-gereja baru, menetap. Nah, dia menetapkan para penatua, para gembala. Itu Rasul. Ayatnya mana? Yang mana? Ada tuh di Efesus, banyak, carilah. Banyak Masuk loh, ke cari Rasul sendiri ya. yang Kok ya bisa bilang ada dalam Alkitab carian sendiri? Ada orang saya ada Ngomong bukunya. gitu ngaku rasul. Ngaku rasul. Kalau- Mana bisa menetapkan gereja rasul? Makanya kan, Aneh-aneh kau. makanya kan gue udah bilang di dalam ajaran Muslim, Nabi dan Rasul pun nggak ada. Di dalam ajaran agama pun kau pun sama-sama nggak ada lagi Nabi. Sebenarnya satu ajaran. Terus Tapi habis rasul apa? Habis rasul apa coba? Nabi, Nabi terus? Nabi buat apa? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan langsung. Misalnya besok terjadi gempa, besok akan terjadi kelimpahan, atau besok akan terjadi bencana, besok kau mati, misalnya itu namanya nubuatan, Terus pesan-pesan nubuatan. Kalau penginjil menceritakan semua pesan-pesan maupun isi Alkitab kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Terus? Kalau gembala, jatuhnya dia menjaga umat supaya tetap dalam firman Tuhan. Kalau guru mengajar umat supaya lebih mengenal Tuhan, lebih bertumbuh. Nah, Budi Asal ini masuk di guru. Nah, Dia nggak ngerti Luga, kerasulan. Luga, Dia nggak kalau ngerti kalau ajaran dilihat dari Katolik. pendukung, Aku tanya, banyak pendukung aku tanya. Luga ya, karena koin Luga Nah, 29, aku tanya, Iya, koin ya. pendeta Sebenarnya 19. Rasul benar si Budi Asal ini Kamu kan baru punya- baru Lucifer. Kamu kan punya karunia nubuat. Aku akan mengalami apa saja dalam hari esok. Yang Nubuatkan pasti aku. kau masuk neraka. Besok aku bilang goblok. Besok kau tambah miskin. Tambah miskin berapa rupiah? Ya ini aja kau sahamnya di dunia debat sudah jatuh nih 70%. Besok udah nggak ada lagi percaya sama kau. Wah, Buatkan sialan. untuk besok saja tidak bisa bilang Ini karunia aja udah jatuh. Orang-orang udah jelas-jelas hari ini aja jatuh. Lihat pendukung di bawah aja kan lebih banyak pendukung saya. Lah, lebih banyak pendukung saya. Yang mendukung Kayafas juga lebih banyak dari yang dukung Yesus. Kamu debat begini saja hancur sama aku kok. Jadi teman-teman saya rasa udahlah ya, kasihan lah, mentalnya udah Nah, gemetar. kabur dia kalah. Kabur, Pak Budi. Dia memang mentalnya Kabur. Enggak, sakit mental itu orang. Bukan kabur, MSC itu. jadi- Pak Budi, Pak Budi, Masih masuk kalau rumah sakit izin, jiwa. izin. Pak Budi.
Ini si Luga perlu di Iya, enggak. Coba kau ceritakan awal kau membuat buku dan apa pengaruh bukumu kepada mereka. Enggak, Oh, Tuhan langsung bilang dapat buku buku. saya, Tuhan bilang buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Nilainya 7 miliar dolar as. udah laku belum? Ya, kalau di Laku enggak? kalau dirupiahkan itu 90 triliun. Mana laku itu? Lo lihat ini 7 aja miliar penontonnya kok bisa lagunya aja. 90 Lo triliun, lihat kamu dong udah bisa penontonnya di ngitung luar atau ini. gimana? 7 miliar kok bisa 90 triliun, cara ngitungnya gimana? 7 miliar dolar as, dolar, Iya, hitungan satu dolar, dolar berapa? 15.000 kali 15.000. 7 kali 15 kok bisa Ya. 90 gimana? Kamu nggak Sekitar pernah belajar di SD? sekitar segitulah. Kalau nggak 90 ya 100 miliar, 100 miliar, 100 triliun. Ya, belum bernubuat sudah salah. Apalagi bernubuat, baru ngitung aja salah. Ya, Rasul apa? Rasul nggak pernah sekolah. Jadi sepertinya ya Budi Asali ya yang penting saya sudah jatuhkan fatwa dari King of King bahwa Budi Asali ini memang Persetan guru dengan palsu. faktamu, Jadi fatwamu. teman-teman Pikirmu aku peduli. Dia pernah bernubuat Pak Budi, kata si Luga bakal debat sama Zakir Naik, tapi sekarang belum Iya. terrealisasi nih nubuatnya nih. Iya. Berarti bohong dia. tapi Zakir Naiknya udah mau. Tapi Zakir Naiknya udah setuju, udah mau dia. Ya, Nah, aku itu. yakin kalau misalnya kamu debat sama Zakir Naik pasti kalah lah. Aku yakin 100% dia pasti kalah. Soalnya dia debat sama orang gila. Oh, debat sama orang gila, berarti Luga gila ya kalau gitu Pak Budi. Iya, lagi gila banget udah. Luga gila banget ternyata teman-teman. Jangan didukung karena Luga gila teman-teman. Kata Pak Pendeta Budi ini. Zakir Naik biar aku nggak setuju ajarannya dia, tapi dia kan orang waras. Orang waras debat sama orang gila susah menang lah. Susah nggak nyambung. Stop. Jangan fake. Nggak nyambung. Pak Budi, entar dulu gak ya. Pak Budi, kalau seperti ini pendapat Pak Budi ke Luga, masih bisakah Luga ini diedukasi kembali ke yang benar menurut Pak Budi? Ya, kecuali terjadi mujizat Tuhan itu melakukan Jangan lo ngajarin kelahiran Nabi. baru. Kita udah ke neraka. Si Cok satu ini Kalau ngapain dia juga lo nanya-nanya. tidak Kita ini ada udah ke mujizat neraka. dari Kita udah Tuhan, ngecek. tidak Udah bisa. fix ini. Kita udah fix. Nggak percaya terserah. Di Kita neraka, udah ngeliat di neraka kok. Ngapain lagi? di neraka ada ubi nggak buat bakaran? Enggak dengerin dulu Pak Yang Budi. ada Nggak. keluarga kau di situ. Nggak. Tolong nggak dengerin dulu Pak Budi, wejangan-wejangannya terhadap lu. Kalau nggak setuju nanti lu bantah lah. Ya biar kondusif. Pak Budi silakan. Memang kalau Seperti Tuhan apa? memang mau pertobatkan bisa dia pertobatkan siapa saja. Saulus itu dulu musuh gereja tapi dipertobatkan jadi rasul. Iya betul. Tapi ini juga musuh gereja yang model seperti ini karena ngajar ajaran sesat. Tapi kalau Tuhan mau pertobatkan bisa, cuma ya apakah Tuhan mau atau tidak itu yang tanda tanya besar gitu loh. Karena omongan-omongan seperti ini sebetulnya menghujat ini. Ya baik. Apakah kau menyadari selama ini kau menghujat gak kata Pendeta Budi Asali? Apakah kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar gitu? Silakan. Tuhan Yesus mengatakan saya itu hambanya secara langsung. Luga itu hambaku. Jadi ada seorang teman gua berdoa, dia tadinya juga menghujat saya, mengatakan saya anjing babi. Tiba-tiba ketika dia berdoa, terdengarlah suara dari langit. Jelas Tuhan Yesus ngomong, Luga Tambunan adalah hambaku. Setelah itu dia langsung bertobat. Udah banyak kejadian seperti itu. Jadi makanya gue bilang, Budi Asali ini, dia ini bukan hamba Tuhan. Dia cuma pendeta organisasi iya. Ketika dia cuma mewakili organisasinya, dia bukan mewakili kerajaan surga. Jadi ketika lo berdialog dengan dia, nggak ada manfaat yang lo dapatin. Coba lo lihat, waktu lo debat di Surabaya, ada yang datang nggak ada, jatuhnya podcast. Padahal kalian udah sewa-sewa hotel kan, kok nggak ada penontonnya? Ya, Kenapa nggak ada penontonnya? Iya karena dia bukan mewakili kerajaan Tuhan. Bodoh sekali yang mengadakan debat bukan aku kok, yang adakan kan orang-orang lain. Yang akuin Luga Rasul siapa? Iya intinya
Gua yang mengangkat yang menubuatkan gua rasul, banyak yang mengangkat gua tentu Yesus Kristus. Kan gua udah bilang Ya Tuhan Yesus sering memang mendatangi. yang Kitabnya, mana palsu-palsu kitabnya? tuh banyak. Mana Itu kitabnya? yang Kami angkat pernah kamu. berdoa. Diam dulu. Kami pernah berdoa di kamar. Itu 7 malaikat datang, 7. Dan malaikat itu membawa peti emas, dan malaikat itu berkata kami adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Itu mah menurut Bang Luga aja. Iya, terserah lu, nggak percaya juga lu nggak apa-apa, nggak ada yang maksa lu masuk neraka juga, gue juga nggak peduli lagi. Gue udah nggak Soalnya kasih tahu sama daftar lu. Tuh, ada rasul Yang udah penting peduli udah nggak gue masuk kasih neraka tahu tuh rasul sama apa lu. itu? Namamu di gereja nggak Kalau lu ada. nggak percaya, ya Gitu. terserah lu mau ke neraka juga, gue udah nggak peduli lagi. Lah itu loh, rasul Misalnya nggak peduli namamu orang di masuk gereja neraka nggak tuh ada. rasul apa? Organisasi apa kamu itu? Gitu loh. Namamu di gereja Apa? nggak ada, dikenal orang nggak, gitu loh. Saya ini sudah rasul bajigur. Lu tanya sama pemimpin orang udah Siapa? terkenal kok di seluruh dunia Siapa kok. pemimpinmu? Siapa? Biar ku tanya siapa? Seluruh Lu tanya dunia. aja, lu tanya. Siapa? Lu tanya, lu keliling. Siapa? Keliling muncung kau tuh keliling ke Niko. gereja. Tanya Niko. gua. Niko. Lu tanya Aku aja tanya semuanya. sopir taksi saja udah bakal kenal kamu kok. Elah. Niko aja nggak kenal kau, nggak ngakui. Niko lagi siapa lagi? Kalau kamu terkenal, aku Niko dari aja dulu nggak- sudah Niko tahu aja kan nggak kamu. kenal. Aku baru tahu kamu tuh sekarang ini. Udah stop dulu satu-satu, saya mau nanya Pak Budi dulu ya. Itu Bang cuma Budi, diam dulu. Bang Budi, Bang Budi. Pak, diam dulu gak? Saya Pak nanya Niko Pak aja Budi dia dulu. nggak kenal, coba. Pak Mindo biar kondusif. Pak Pendeta Budi. Menurut Pak Pendeta Budi, apakah luga masih bisa disembuhkan Pak Pendeta? Bisa sih bisa, tapi kemungkinannya nyaris nol. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak Budi. Bagi Ya Tuhan memang tidak benar ada yang mustahil, tapi Iya. tetap kalau modelnya seperti begini nih, Asal dia mau ciri-cirinya reprobate. Ya kalau dia mau. Oke, kembali ke luga ya. Gak, katanya lu susah untuk disembuhkan. Emang lu sakit gak? Silakan. Ya kan gue udah bilang, ya lebarlah pintu menuju kebinasaan. Ya, kita berdoa Gabriel, Mikael ada di pihak kita. Kalau di ini Beelzebul, cuma becongor, nggak ada mukjizat, nggak ada nubuatan, nggak ada penglihatan, kecuali dia udah ke sorga, dia juga udah ke neraka. Gue pun yakin sama dia karena dia punya pengalaman. Dia cuma di dunia percongoran. Gue paling benci orang cuma congor doang, gitu loh. Congor lama-lama gue tepok gitu. Lu mestinya Makanya kita lihat jangan cuma ngaca sambil ngomong tuh lihat cermin gitu loh mestinya. Yang cocok dengan Kami percongoran tidak tuh dibawa kamu. ke surga. Ketemu John Lennon di neraka kami udah ngeliat, ya di alam maut kami dibawa. Alamak. Ketemu yang di neraka kami udah. Nah terus lu tuh siapa sih ngajarin gua? Lu cuma guru pendeta, lu cuman pendeta. Nggak penting sama Lu gua. Rasul Alkitab saja enggak tahu. Lucifer di Mau aja mana sama enggak aku mau tahu. jadi pendeta kok. Ini karena diundang sini aja ya, karena diundang karena kenapa Budi Asali diundang? Karena mereka juga udah nggak ada yang mau diundang lagi. Ya udah yang ada aja lah. Ya cobalah kamu diundang sama sekarang kamu coba debat sama Bang Suma sajalah. Iya. Saya kepengen tahu. Nggak usah yang jauh-jauh saya Iya, naik Mas. kamu sama debat sama Bang Suma atau Donitan sudah kepengen Iya. tahu aku. Luga bertobatlah. Saya ini Kerajaan udah Allah debat sudah dengan dekat. Moko Ginta. Ya mau kok Bosnya kita mereka sudah, udah saya kalahkan dia 2 kali kok. Luga bertobatlah sebab Iya. kerajaan Allah sudah dekat ya. Udah. Bertobat. Zaman kamu belum lahir aku sudah debat. Bertobatlah kau Luga. Iya, kalau Kerajaan masalah Allah sudah dekat. kalau masalah Cukup lebih lama gantian memang satu-satu. betul Budi Asali lebih Kalau lama gitu dari giliran saya nanya saya. luga. Tapi Ya, stop kalau dulu. masalah sepak terjang, Stop dulu, Kak. viral, Gua itu nanya lu, saya Kak. lebih Stop. terkenal jauh. Stop gak? Iya sih, lu Rasul lah, Stop dulu, stop. lebih terkenal lah, Gantian, Rasul gantian. kok. Oke, luga. Biar Rasul Selama palsu Budi ya, ini Asali kan cuma terkenal. main di Surabaya. Saya kan mainannya di Jakarta. jangan di pusat diskusi kayak gitu pemerintahan lah, saling Indonesia. ngunggul-ngunggulin diri gini loh. Gak, selama ini gak, lu ada di dunia seperti ini, mau mulai dari mana, terus apa yang kau berikan terhadap kemajuan Kristen gak? Apa yang kau lakukan selama ini? Silakan. Kalau saya jelas kan, artinya saya mewakili kekristenan, bergaul dengan apologet Muslim dan berdebat, iya kan? Tolong diam dulu, tolong diam dulu. Artinya bahwa saya itu
memang punya inisiatif sendiri. Beda dengan Budi Asali karena dia diundang. Kalau saya inisiatif sendiri, memang saya rasul. Rasul itu memang dia penggerak, dia panglima, jenderal perang. Kalau orang cuma diundang disuruh ngomong terus pulang lagi, itu namanya bukan rasul. Memang dia cuma guru dan pendeta. Guru dan pendeta itu kekuasaannya hanya sebatas di gereja. Gitu loh, dia nggak bisa diajak berdebat. Kalau pesan saya Dia ke cuma Luga, mengajar tentang Alkitab. kalau pesan saya ke Tapi Luga, kalau saya kan beda. ya. Saya menginfansi. Diam dulu kau bodak. Kalau pesan saya ke Luga, kamu monyet. Kamu diam dulu. Iya, makanya jangan basa-bata kau bodoh. Orang Kau lagi bilang bicara monyet, kan, kau neneknya monyet. kan saya bilang, kamu diam dulu. Saya lagi bicara, jangan kau potong-potong. Gak bagus omonganmu, Tolol satu. comberan. Iya, kau diam dulu. Tuh, ayo lu. Diam dulu kau. Nah, kalau saya kan menginvasi kota-kota, desa-desa, bangsa-bangsa melalui debat-debat saya. Jelas, saya debat dengan Moko Ginta sudah 7 kali. Ya, Menem Ali udah saya gulung semuanya. Mana videonya mana? Videonya ada? Mana videonya? Tonton dong. Banyak tonton, cari di YouTube. Mana videonya? Saya pun yang menaikkan Saifuddin Ibrahim, saya yang ngajak. Saifuddin Ibrahim itu yang ngajak saya. Saya yang tampilkan dia di acara-acara debat. Debat tentang kalau Budi Asali kan cuma debat terlama yang bohong, si Luka bohong, Pak Budi, si Luka bohong. Saifuddin Ibrahim itu bisa apa? Bohong, si Luka bohong, Pak Budi, bohong si Luka. Masa udah bohong dipercaya lagi? Makanya saya bilang Luga. Udah lagi aja deh. Daripada waktu dia capek, nggak ada lo. Intinya lo bukan level gua. Orang Gitu aja ya. tapi orang berdosa. Saya rasa saya cukup dulu Pak Pandi ya. Aku mau turun dulu, kerjaan gua banyak nih. Iya, Rasul kerjanya banyak lah. Terakhir sebelum kau turun saya tanya, apa kesimpulan kamu Gak terhadap Pak Budi, Pak Mindo yang cenderung berbeda pendapat dengan kamu? Guru palsu. Yang pasti mereka ini guru palsu. Kok bisa jadi bukti mereka goblok ini, anak buah goblok ini? Saya apanya kan dari tadi kan sebenarnya kan sudah pukulan saya itu udah udah melebihi kapasitas. Jadi sebenarnya udah nggak sanggup nampung mereka ini. Ibarat kalau pukulan saya itu 1 ton, mereka ini cuma 100 kilo gitu. Jadi kadang-kadang nggak tega juga. Ini karena saya udah lama kan, udah 2 jam saya bicara. Jadi mereka ini fix guru palsu. Ini nggak ada bedanya sama bom Sopiatul. Ini sama nih, satu kerajaan semua ini sama ini. Ya kan, jadi cuma karena dia baru nongol, jadi fix lah mereka ini memang bukan hamba Tuhan, mereka cuma pendeta organisasi itu aja. Dan pasti masuk neraka. Satu pesan buat Luga, firman Tuhan bilang, ya, aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau Bang ya. Lai Tambunan, bertobat kau. Oke. Gak siapa sebelum ke Pak Budi ya, Gak selama ini kamu merasa ada nggak sih yang mengikuti kamu sesuai dengan apa yang kamu katakan selama ini gitu? Ada nggak pendukung kamu Gak? Lo lihat di live chat, lo perhatikan di live chat itu semua pendukung gue 90% itu semua yang dukung gue. Di live chat itu 90% itu. Muslim aja lebih ngefans sama lo daripada mereka. Walaupun Muslim belum percaya secara iman, tapi mereka udah ngefans, artinya sudah 70% hatinya Muslim tuh ke gua. Lu lihat aja live chatnya, 90% tuh semua dukung gua. Gak ada Gak mujizat apa yang selama ini kau lakukan sehingga penggemarmu banyak? Apa aja? Silakan. Kan dari aura gua ini kan aura bintang, jadi bercahaya dia, makanya orang senang. Kalau mereka ini kan aura kegelapan, walaupun detail-detailnya pendeta bagi gua tuh sampah, gelar-gelar pendeta tuh sampah, tuh gak ada gunanya. Makanya gua beribu-ribu kali gua ditawarin gelar pendeta. Sorry, gua nggak mau gelar pendeta, gua bilang. Kenapa? Bagi gua tuh gelar pendeta gelar sampah. Tuhan nggak suka gelar-gelar seperti itu. Makanya gua lebih suka nggak punya gelar, tapi Tuhan yang memberikan gelar sama gua, ya kan? Jadi makanya gua ini
bersinar karena Roh Kudus. Kalau mereka ini udah gelap, mereka ini ibarat kata kalau dalam Alkitab itu sudah seperti Saul yang ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus sudah nggak ada lagi sama mereka ini. Kalau udah nggak ada Roh Kudus, apalagi gunanya? Nggak ada lagi dibuang selain dan dijak-injak orang. Jika garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi mereka selain dibuang dan dijak-injak orang? Gitu loh. Oke. Makanya Resikonya mereka apa, ini Kak? banyak yang miskin. Karena Enggak, Tuhan resikonya tidak apa yang tidak sejalan dengan kamu? Resikonya apa? sama ketika Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat itu membunuh nabi-nabi, mereka juga membunuh Yohanes Pembaptis. Sama, gue ini sama kapasitasnya dengan Yohanes Pembaptis, tapi Ahli dibenci Taurat kok oleh para bunuh Yohanes ahli-ahli Taurat. Pembaptis loh. Yohanes Pembaptis yang bunuh Herodes. Ngawur Ya, lagi. tapi ahli Taurat juga menghina Yohanes Pembaptis. Nggak Mereka ada ahli mengatakan Taurat Yohanes bunuh Pembaptis Yohanes gila. Pembaptis. Kamu nggak ngerti Alkitabmu sendiri kok. Sebentar, Itu ngaku di dalam rasul. Matius, sebentar dulu. Di Matius 17, Yesus berkata, bukankah ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia sudah datang? Yesus berkata, Elia sudah datang. Tapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan mereka menurut kehendaknya. Ini sama kasusnya. Iya, apa Roh yang ada dibunuh? sama gue tuh roh Elia. Nah ini ya, Apa dengerin. dibunuh Ada satu Yohanes teman Pembaptisnya? saya ajak berdoa di kamar saya. Sebentar. Jadi teman saya ini berdoa di kamar saya. Ketika dia berdoa di kamar saya, tiba-tiba dia menangis berdoa. Bet, lu kenapa, Bet? Gue bilang, iya gue mimpi pas lagi tadi seperti penglihatan begitu. Ada 3 pendeta, dia bilang 3 pendeta yang berdebat dengan dia. Salah satunya adalah Stephen Tong, Ezra Soru, dan Joshua Tewu. Nah mereka ini berdebat Stephen Tong nggak pernah dengan teman gue debat. Robert. Lalu teman gue mengatakan begini, saya ini ada roh Elia. Biarlah batu jatuh dari langit dan menimpa kalian, dan apa yang terjadi? Itu ada batu terjatuh dari langit menimpa ketiga pendeta ini, Ezra Soru, Ezra Soru, pendeta Joshua Tewu, dan pendeta Serentong. Itu ketimpa batu, mati itu pendeta. Wah gila lo, Bet, penglihatan lu ngeri banget, Bet. Nah makanya kenapa saya menentang guru-guru palsu ini? Kami udah sering dapat penglihatan bahwa mereka ini memang Lucifer, mereka ini iblis Makanya coba sebenarnya. lihat penglihatan buat aku ketimpa batu apa? Ya kan Anda kan babunya Stephen Tong, Aku babunya Stephen Tong. Laki itu bisa anak jadi babu. buahnya. Kamu nggak ngerti jenis kelamin ya? Kamu banci atau gimana? Anda kan sealiran dengan Lah, Stephen kamu Tong, banci. berarti kan Anda Makanya kan kamu nggak ngerti muridnya. jenis kelamin karena kamu banci. Jangan ngomong gitu Bang, kena rungka nanti Pak Budi. Hah? Cari Yang remis lagi di debat kok, cari remis. Ini ya, aku Menurut- bacakan ayat ya. Jadi saya rasa cukup Pak ya. Andi, Jadi di dalam penglihatan Andi, tolong itu beri aku waktu pendeta ya. Stephen Tong, pendeta Ezra Soru, dan pendeta Joshua Tewu itu ditimpa batu sampai mati. Itulah penglihatan dari Tuhan karena melawan nabi-nabi Tuhan. Oke, baik. Lu Nah, gas ini tempe tolong dulu berikan dengerin aku Pak Budi waktu ya. ya. Lu gas tempe dulu dengerin Pak Budi, jangan turun dulu. Ya, Dengerin Pak Budi ini dulu, tadi silakan. banyak orang bilang dia koinnya lebih banyak, itu membuktikan dia lebih benar. Lalu dia bilang 90% di bawah ini pengikutnya dia. Saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya. Dan ini nubuatnya Paulus. Kalau ini nubuat sungguh-sungguh, bukan nubuat kayak nubuatnya dia. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kalau guru palsu diikuti banyak orang itu bukan hal aneh, itu memang sesuai nubuat firman Ratu, saya Tuhan. bukan guru. Rasul palsu, guru palsu diikuti banyak orang yang berani ngomong gedabrus, membangkitkan orang mati, dongeng-dongeng itu orang buka telinga. Tapi kalau orang ngajar kebenaran, jemaatnya sedikit memangnya. Biasanya tidak ada orang yang mau. Makin dekat akhir zaman, makin orang tidak mau kebenaran. Jadi banyak itu bukan benar. Kebenaran itu bukan urusan demokrasi. Kalau pemilu urusan demokrasi, kalau kebenaran tidak. Yang sedikit itu yang bisa benar, yang banyak itu yang bisa salah. Iya, tapi rata-rata yang komen di bawah ini, Pak, ini bukan orang Kristen, Pak. Ini banyakkan orang Muslim.
kenapa orang muslim itu bisa ngefans sama saya? Karena dia melihat ada cahaya. Oh, kalau ada cahaya kenapa dia Karena nggak bertobat? Enggak, tunggu saya luruskan, bukan karena melihat ada cahaya, karena mereka butuh hiburan, ada pelawak. Jadi si Luga dijadiin badut Iya. sama mereka. Luga ada tahu nggak lagunya si Bung Roma? Kenapa yang enak-enak itu diharam? Jangan nyanyi bang, dibacain aja, jangan nyanyi. Jadi begini Liriknya loh aja, ya. liriknya aja. Begini, kan sudah berkali-kali saya bilang, orang Kristen yang dipimpin oleh guru palsu seperti Sopiatus, seperti Kiamat, seperti Budi Makanya Asali itu sebenarnya ada yang kami. Tunggu, bilang Pak Budi kena enak-enak pelanggaran. diharamkan Pak Budi dulu. turun dulu, terus naik lagi Pak Budi. Pak Budi Iya. kena pelanggaran itu ya. Pelanggaran Tuh, apa nah, gini? pelanggaran Karena kan menyebut itulah kata B bukti bahwa tadi dia itu, guru palsu. BC. Nggak boleh menyebut BC Pak Budi. Naik lagi, nggak boleh menyebut BC itu tadi. BC Pak apa? Mindo, Pak Mindo, menurut Pak Mindo, BC Ya. apa? BC? BC ya tidak berjenis, Langsung alay-alay BC. gitu, alay-alay. Gaul Itulah orang. bukti bro. Budi Asali udah tewas Nggak kan? gaul. Budi Langsung Asali gaul udah lah. tewas. Ya, Sebentar ya, nggak? Saya tanya Tuh Pak guru Mindo kau dulu, udah Pak tewas Mindo tuh. dengerin. Woi, Pak Mindo dengerin. Ya, Pak ya. Mindo, kau sebagai babunya guru kau udah tewas tuh. bentar. Pak Mindo, menurut Anda luga ini sakit masih bisa disembuhkan atau sakit sudah akut? Menurut Anda? Lihat aja gurunya udah tewas, gak usah lo tanya lagi. Gurunya udah tewas, nih babunya suruh turun aja. Enggak lah, janganlah. Luga. Itu Udah Luga, gurunya udah. udah di ban ya. Udah Luga. Sama Sorga yang ngeband dia. Udah. Dia muncung kau, guru kau udah tewas. Guru kau aja udah tewas, kenapa kau masih ngomong kau? Kau sopan lah kan ditanya. Ini host nanya kita. Guru kau sudah tewas, sadar nggak? Ih, si lontong sayur ini udah nggak sadar kau guru kau udah akunnya udah ke ban. Ngelawan Nabi sih lo.